Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Oleh anugerah dan kemurahan-Mu kami ada, dan terpujilah nama-Mu. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-8. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Seseorang yang mencari penghasilan dengan cara-cara yang tidak benar, atau seseorang yang menabur kecurangan dengan cara-cara yang tidak terhormat. Seseorang yang mencari penghidupan dengan menggunakan cara-cara yang menyimpang dari kebenaran, Alkitab menegaskan ia akan menuai bencana. Di dalam firman Tuhan, tidak hanya hasil yang menjadi prioritas utama, tetapi prioritas utama adalah bagaimana cara untuk memperoleh dari sebuah keberhasilan itu sendiri. Dengan kata lain, proses untuk memperoleh itu menjadi perhatian bagi Tuhan. Sebab ada orang-orang berhasil mempergunakan cara-cara yang tidak terhormat. Ada orang-orang yang berhasil mempergunakan cara-cara jahat. Ada orang-orang yang berhasil mempergunakan cara-cara yang kejam, dengan cara menindas orang lain, dengan cara menghancurkan orang lain. Betul, memang mereka akan mendapatkan hasil dari usahanya, tetapi hasil usaha yang demikian akan menuai bencana. Dalam kurun waktu cepat ataupun lambat, mereka akan melihat hasil dari apa yang dikerjakan. Disinilah pentingnya kita harus memikirkan langkah-langkah potensial apa yang harus kita kerjakan untuk memperoleh sesuatu yang Tuhan sudah janjikan itu. Tentu dengan cara kita bekerja, dengan cara kita mencari sesuai dengan kaidah-kaidah firman Allah. Ketulusan, kejujuran, membangun sebuah relasi itu menjadi satu ukuran yang terpenting keberhasilan seseorang. Dan nilai keberhasilan itu tidak diukur oleh seberapa banyak materi yang kita miliki, tetapi bagaimana kita dapat mensejahterakan. Tetapi bagaimana kita dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Yang kedua, jelas dikatakan begini, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Tongkat itu bicara tentang kekuasaan. Seseorang yang diberi kepercayaan untuk mengatur, untuk membina, untuk melaksanakan sesuatu. Jika seseorang mempergunakan tongkat atau kekuasaannya itu dengan amarah,
dengan rasa benci, dengan rasa iri, dengan keinginan-keinginan yang melebihi dari kehendak Tuhan, maka kekuasaannya itu akan habis binasa. Kita belajar banyak tokoh di dalam Alkitab. Bagaimana pemimpin-pemimpin melaksanakan kepemimpinannya dengan cara-cara yang tidak terhormat, cepat ataupun lambat, pasti akan habis binasa, lenyap. Seperti rumput yang kemudian berbunga, kemudian layu pada sore hari setelah terkena terik dari matahari. Itulah ciri-ciri orang yang mempergunakan tongkatnya, kekuasaannya dengan cara-cara yang salah. Dari dua kebenaran ini kita belajar. Jangan kita hanya memperhatikan hasil akhir, tapi perhatikanlah bagaimana cara kita mencapai keberhasilan itu. Kiranya Allah menganugerahi kepada kita segala hikmat untuk mengerti dan memahami, sehingga kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.